Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum: al-imamul adil, as-sha'imu hatta yuftir, wa da'watul mazlum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar, yakni nikmatul iman wal islam, nikmat iman dan nikmat Islam sebagai nikmat yang terbesar, yang tertinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga nikmat-nikmat yang lain Allah telah anugerahkan kepada kita, yakni nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang lain Allah berikan kepada kita. Semoga kita berharap kepada Allah, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, juga kepada pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam hal ini sedikit tausiah dari saya pribadi akan mengambil judul memperbanyak doa di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, andaikan tidak ada perintah sekalipun dari Al-Quran atau Al-Hadis untuk kita berdoa kepada Allah, maka kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kelemahan, kekurangan di hadapan Allah, maka kita mesti tetap wajib berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Sementara banyak perintah baik dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, yang yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pemberi, pemberi segala-galanya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, yang memang hadis-hadis Rasulullah SAW sangat banyak menekankan, menganjurkan untuk menambah giatnya kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang penuh berkah ini. Salah satu hadis Rasulullah SAW mengenai penekanan untuk khusus banyak berdoa di bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Thalathatun la turaddu da'watuhum:
al-imamul adil as-shaimu hatta yuftir wa da'watul mazlum. Yang artinya ada 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Imam yang adil, orang puasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis yang lain yang berada dalam Sunan Toyalisi, Musnad Toyalisi nama kitabnya, maka dijelaskan lis-shaimi 'inda ifṭarihi da'watun mustajabatun. Fakana Abdullah bin Amrin idza aftara da'a lahu wa waladahu wa da'a. Artinya bagi orang yang berpuasa saat berbuka doanya akan dikabulkan. Karena itulah Abdullah bin Amr jika berbuka akan mengumpulkan anak dan keluarganya lalu berdoa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka tentunya kita pun tahu ketika kita berdoa memohon kepada Allah didasarkan dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita, doa-doa kita. Kita harus husnuzon kepada Allah atas doa-doa kita, atas permohonan kita kepada Allah. Karena Allah bagaimana sangkaan hambanya. Inda zonni abdi bi, dalam hadis qudsi, tergantung kepada hamba bagaimana sangkaannya kepadaku, kata Allah. Maka terutama di dalam berdoa kita harus yakin sepenuhnya bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dan pengabulan Allah Subhanahu wa taala terhadap doa-doa kita juga harus memahami. Para ulama sepakat maka ada 3 cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa kita. Pertama, Allah berikan kontan, cash apa yang kita mohonkan kepada Allah seketika itu juga. Yang kedua adalah ditempokan. Mungkin 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, maka itu terserah Allah waktunya. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita adalah nanti dikabulkannya di hari akhirat, di alam akhirat setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Yang penting dasarnya kita tidak mengatakan doa saya tidak dikabulkan, maka itu pasti tidak dikabulkan. Maka syarat berdoa, para alim ulama mengatakan doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT selagi kita tidak mengatakan doa saya tidak dikabulkan. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan seperti itu atau ragu di dalam hati kita. Wah, Allah SWT zat yang maha pemberi, maha pendengar atas keluhan, permohonan, tangisan, jeritan hati kita. Kaum muslimin wal muslimat, kita sadar ya, sekarang ini ya, dan dapat ujian dari Allah SWT ya. Ini sudah maklum kita semua. Maka ini saatnya kita meningkatkan permohonan kita, rayuan kita kepada Allah. Karena semua ini Allah yang hanya mampu menyelesaikan permasalahan ini. Apa yang dirasakan berat oleh kita, maka ketika Allah mendatangkan pertolongannya, maka pasti akan terasa ringan. Beban itu tidak ada lagi, rasa berat itu tidak ada lagi, karena telah dikabulkannya permohonan-permohonan kita.
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW tentang anjuran penekanan kita mesti ditingkatkan dalam berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Tambahan hadis lagi yang lain dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak, inna lis-sha'imi 'inda iftarihi da'watan Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li dzunubi. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa saat ia berbuka ada doa, ada doa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfir li dzunubi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan rahmatmu, yakni kasih sayangmu yang begitu luas, ya, setiap perkara, dari setiap perkara, maka untuk mengampunkan dosa-dosa saya ini. Setiap macam doa kita mohon, setiap bentuk-bentuk doa kita mohon untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus merasa, karena memang kita banyak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sengaja ataupun tidak sengaja, yang terasa maupun yang tidak terasa. Kita merasa banyak dosa, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, dan hanya Allah lah yang mampu menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga tambahan adab-adab berdoa, tata cara berdoa juga. Jangan lupa kita mengawali setiap kita membacakan doa di hadapan Allah SWT dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu riwayat permohonan atau doa yang tidak diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi, mudabdabun bainas sama'i wal ardh, dia melayang-layang di antara bumi dan langit. Artinya ke langit tidak tembus, juga ke bumi tidak jatuh. Maka ketika dibacakan sholawat kepada Nabi, maka doa kita akan tembus ke langit. Juga ini maknanya kita memahami begitu tinggi, begitu mulianya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai permohonan kepada Allah, permohonan kita kepada Allah ketika tidak dibarengi dengan sholawat kepada Nabi, maka belum tembus ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita harus memahami keagungan Nabi kita, kemuliaan Nabi kita. Di hadis qudsi dikejelaskan, yang kurang lebih Allah berfirman, aku tidak akan menciptakan jagat raya ini kalau tidak menciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu tinggi kedudukan martabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita banyak sholawat, bukan hanya ketika mau berdoa tentunya. Perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, di sore hari, di siang hari, di malam hari. Dan kita akan teringat ketika kita banyak membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa Nabi kita Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Dan beruntunglah kita umat akhir zaman, kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat kita yakin orang beriman akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, ya. Walaupun itu mungkin
cepat masuknya, segera dilambatkan, itu adalah Allah punya urusan. Tergantung ukuran martabat kita di sisi Allah, pahala yang kita bawa, dosa yang kita tersisa. Tetapi kita harus jelas, harus yakin orang beriman akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Sementara orang-orang kafir akan langgeng di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kita bersyukur lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar telah dijadikan orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana rezeki orang-orang beriman ditambah. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan ditutup pintu-pintu neraka. Dan diampunkan dosa-dosa. Barang siapa meminta ampun maka Allah akan mengampunkan. Barang siapa yang meminta akan diberi. Begitulah kelebihan bulan suci Ramadan. Maka andaikan tahu, kata Nabi, umatku apa yang ada dalam bulan Ramadan, dari keberkahan, dari kebaikannya, la tamanau ummati kullu sanatin Ramadan. Maka andaikan tahu umatku apa yang ada kebaikan di dalam bulan Ramadan, pasti umatku akan berharap seluruh bulan yang 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan. Masya Allah. Inilah keberkahan bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, semoga Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala, sehingga diampunkan seluruh dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, ditambah rezeki kita yang halal dan thayyib untuk niat bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja, kapan saja kita dijemput nyawa kita oleh Allah, wafat namanya, semoga kita berharap wafat dalam keadaan husnul khotimah, baik di akhir hayat kita, sehingga Allah ridho kepada kita dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.